Jumlah pasien yang terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona baru atau COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Hal ini pun membuat sebagian masyarakat ingin memeriksakan kesehatan mereka, terutama yang mengalami gejala serupa dengan penyakit tersebut. Petugas kesehatan kini menjadi garda terdepan melawan pandemi ini. Baik perawat maupun dokter menjadi profesi mulia yang sekaligus paling rentan terpapar COVID-19 karena berhadapan langsung dengan pasien yang terduga ataupun sudah terinfeksi COVID-19. Karena hanya ada satu tujuan dari tenaga kesehatan ini, yaitu pasien bisa sembuh dan kembali berkumpul dengan keluarga. Membludaknya jumlah pasien di rumah sakit membuat Presiden Joko Widodo juga mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19 ini. Perilaku social distancing pun dapat diterapkan oleh masyarakat demi menghambat penyebaran virus dan membantu meringankan tugas dari tim kesehatan. Halo pemirsa Bincang Sehati, apa kabar? Anda hari ini senang sekali, saya Ayu Sutomo dan saya Radha Mardias akan menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa dan juga Ayu, kita tahu bahwa saat ini para tenaga medis ini menjadi garda terdepan dalam penanganan penyebaran wabah virus COVID-19. Saat ini sudah banyak sekali yang suspek atau kemudian terduga terpapar virus COVID-19 ataupun yang sudah menjadi korban jiwa dari COVID-19 ini sendiri. Kami juga berduka ya atas hal tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana mereka tetap melayani dengan hati, bekerja dengan hati meski bahaya ini mengintai. Betul, makanya topik itulah yang akan kita angkat di Bincang Sehati kali ini, yaitu tentang sisi humanis tenaga medis. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, Anda bisa menyampaikan di Instagram kami @bincang_sehati_tv. Dan untuk membahas topik ini pemirsa, kami sudah tersambung dengan Skype oleh narasumber kita hari ini, yaitu Mbak Anastasia Satrio yang merupakan psikolog. Halo Mbak Anas. Halo Mbak Anas. Halo. Halo Mbak Anas, apa kabar? Ya. Baik, gimana kabarnya pada di studio ya? Baik, alhamdulillah. Kita Saya dari rumah nih. Live distancing ya. Kalau ada fisikal, ada sosial, kita live distancing. Ini juga jaraknya berjauhan. Ini konsepnya agak sedikit berbeda. Ujung Demi ya. keamanan bersama ya. Mbak Anas, ini kalau melihat penyebaran atau paparan dari wabah virus COVID-19, bagaimana Mbak Anas melihat hal tersebut? Iya, kalau untuk wabahnya sendiri di Indonesia sebenarnya angkanya cukup mengkhawatirkan ya. Apalagi masuk tadi malam sebelum tidur saya baca tuh 800 kasus ya. Gitu, walaupun mungkin ada sebagian orang yang fokusnya, oh ada kok yang sembuh, tapi kan untuk penanganan tenaga medisnya itu berarti memakan banyak ini ya, sumber daya ya untuk menangani pasien-pasien ini gitu. Dan khawatir kalau ini makin tersebar di luar Jakarta, karena Jakarta saja yang untuk Indonesia itu pelayanan kesehatannya paling terdepan, itu udah kewalahan, apalagi kalau sampai masuk daerah terpencil. Jadi semoga pemerintah, tenaga medis, masyarakat sama-sama saling bahu-membahu bekerja sama supaya kita bisa sama-sama menanggulangi ini sama-sama. Oke, nah kalau Mbak Ana sendiri melihat kerjasama dari masyarakat untuk penanganan permasalahan ini, dari kacamata Mbak Anas itu seperti apa sih? Iya, kalau di masyarakat sendiri beragam banget ya. Katanya sampai ada penelitian yang terakhir dibikin itu cuma 10-12% orang Indonesia yang khawatir terhadap situasi ini. 40-60%-nya masih, oh iya saya tahu ada virus corona, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Atau memang orang-orang yang pekerja harian yang mereka sudah tahu bahayanya, namun mereka nggak bisa makan kalau mereka nggak kerja harian. Jadi memang situasinya dilema sekali. Sehingga di situasi seperti ini mau tidak mau harusnya memang pemerintah yang ngambil alih dan gerak cepat, lalu strategis juga, misalkan seperti di negara-negara lain ada insentif yang diberikan untuk orang-orang yang memang pekerja harian atau yang terdampak terhadap virus ini. Oke, Mbak, itu kan kalau negara hadir seperti itu untuk kemudian memberikan solusi terbaik, win-win solution gitu ya. Negara terbantu, masyarakat juga tidak gamang gitu kan. Tapi kalau berbicara tentang kondisi saat ini yang itu belum terjadi, apakah kemudian warga atau masyarakat Indonesia ini bisa diajak kerjasama untuk kemudian membantu pemerintah, yuk sama-sama stay at home gitu? Ya mau nggak mau sih sekarang jadinya ajakan individual ya. Saya sih kalau lihat di sosial media semua orang aktif banget menyuarakan ini. Katanya buat kaum rebahan yang pengen menyelamatkan Indonesia, rebahan aja gitu ya.
Jadi banyak cara-cara menarik juga. Tapi beberapa teman saya juga di sosial media mengeluhkan, kok kayaknya di sosial media doang ya yang ribut, begitu keluar rumah masih kayak biasa aja. Itu sih, jadi memang ada perbedaan seperti ini, tapi saya juga salut misalnya ada artis-artis seperti Maya Estianty, lalu Bunda Ana Avanti yang langsung mengubah konveksinya untuk membuat APD buat tenaga medis ya. Jadi sepertinya kalau kita bisa berpikir kreatif, kita peduli, empati, tadi seperti yang disampaikan, ada cara-cara yang sederhana kita bisa lakukan. Mungkin seperti saya sendiri yang resource-nya terbatas, tapi misalnya bisa membelikan makanan untuk ojek online supaya mereka tetap bisa hidup, mereka dapat pemasukan. Jadi hal sederhana kalau kita berpikir dan kreatif dan ada hati, pasti bisa kepikir. Oke Mbak Anas, kalau kemudian kita melihat dari sisi psikologi sendiri masyarakat Indonesia dalam menghadapi permasalahan COVID-19 ini, menurut Mbak Anas seperti apa sih? Apakah itu attaching our psychological menyerang sampai kita ke psikologis, atau bagaimana menurut Mbak Anas? Iya, kalau kami dari klinik sendiri melakukan online counseling dan memang keluhan terhadap kecemasan, gangguan sulit tidur. Saya sendiri juga minggu lalu sempat susah tidur, itu nyata terjadi. Tapi ada juga orang-orang yang nganggap ini biasa aja, atau istilah psikologis itu numbing, kayak baal aja gitu. Ternyata itu pun termasuk reaksi psikologis. Jadi reaksi psikologis orang tuh bervariasi, dan kalau mau lihat, kita liatin aja scroll timeline sosial media. Oh, oke. Mbak Anas, ini kan sebagai salah satu langkah untuk membantu pemerintah adalah social distancing. Tidak hanya pemerintah, tapi juga tenaga medis kita yang sudah berjuang. Jangan sampai kemudian jumlah pasiennya bertambah sehingga kerjanya semakin berat gitu ya, bebannya semakin berat. Nah, apakah Mbak Anas melihat bahwasanya masyarakat Indonesia ini sudah mau dengan ikhlas gitu ya untuk melakukan social distancing ya, seperti itu? Iya, ya tadi saya bilang walaupun saya belum tahu data persisnya, sebagian ada yang melakukan mungkin 30-40%, sebagiannya lagi masih sulit gitu, atau yang udah social distancing tuh ngeluh bosen atau segala macam, padahal ini kan taruhannya nyawa. Jadi saya lihat juga memang edukasi dan pemahaman tuh jadi sangat-sangat penting ya, karena virus ini nggak kelihatan, terus kayak sederhana banget sebenarnya cara yang kita pakai untuk tidak tertular, seperti rajin mencuci tangan, lalu kita berjaga jarak 1,5 meter dan sebaiknya di rumah. Tapi karena ya kita di Indonesia ini menunjukkan situasi edukasi dan pendidikan Indonesia yang beragam sekali, jadi ini bukti nyata satu instruksi aja tuh susah dipahami dengan seragam di satu orang. Kemarin saya sempat berkomunikasi dengan psikolog asal Indonesia yang tinggal di Jepang, ya karena kita tahu negara Jepang itu mereka penduduknya tertib, jadi mereka nggak harus pakai militer, nggak harus pakai hal-hal keras, karena penduduknya sudah sadar bahwa ini situasi bahaya, tidak boleh bertemu di tempat yang ramai, bahkan mereka sebenarnya lagi musim sakura, tapi mereka tidak ada yang keluar untuk merayakan sakura itu. Oke, Mbak, ini tapi kan Indonesia ini saya tidak tahu ya. Indonesia ini dikenal warganya santuy gitu, Mbak. Apakah kemudian ini bisa kooperatif dengan negara? Santuy dan senang bersosialisasi ya. Iya. Kayaknya enggak, dan kalau dari perspektif psikologi, kalau kita bisa berhipotesa, menurut saya ini representasi hubungan orang tua dengan anak. Negara sebagai orang tua, rakyatnya anaknya. Jadi orang tuanya suka bingung juga nih, nggak tegas, ambivalen. Kadang bilang, oh ya nggak apa-apa, dari 2 kasus jadi 100 kasus, terus panik, bingung. Masyarakatnya kayak anaknya banyak ya, ada yang udah mulai panik, ada yang mulai malah nyetok-nyetok makanan sampai kesusahan nyari, ada yang nimbun masker, ada juga yang masih santuy tadi gitu ya. Mau nggak mau memang kalau kayak gini kan berarti ada kelompok-kelompok masyarakat yang dia harus ngalamin dulu gitu. Oke, Mbak Anas, kita lanjutkan bahasannya nanti ya Mbak Anas, lepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Untuk Anda yang punya pertanyaan atau ingin memberikan pendapat seputar topik ini, Anda bisa sampaikan via Instagram @bincangsehati.tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Ya, kembali lagi di Bincang Sehati. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya tentang topik kita hari ini, sisi humanis tenaga medis, Anda bisa DM di Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjutkan kembali obrolan kita dengan Mbak Anas. Halo Mbak Anas, masih di sana? Masih. Oke, Mbak Anas, ini kalau kita lebih mengerucut lagi tentang sisi humanis dari tenaga medis yang saat ini tengah berjuang menangani COVID-19, persiapan apa sebenarnya harus dipersiapkan oleh para tenaga medis ini sebelum mereka akhirnya terjun ke lapangan?
Ini kan situasi gawat darurat dan bahkan hampir di semua negara ya. Jadi kalau dibilang fasenya ini namanya fase survival. Jadi memang seperti tentara yang sedang berperang gitu. Jadi mereka ya harus menyiapkan diri bahwa ini bagian dari tanggung jawab mereka, bagian dari sumpah profesi mereka. Dan saya jadi kemarin juga sempat ngobrol sama teman saya yang dokter juga. Jadi inilah alasan kenapa dulu mereka disiapkan dengan banyak ini ya, kayak persiapan di universitasnya tuh kalau masalah perpeloncoannya itu tuh lumayan keras, dan bagaimana mereka dididik untuk punya jiwa kebersamaan, karena ini mereka rasa sebagai rekan sejawat satu sama lain. Bagaimana dokter-dokter yang sudah pensiun atau yang baru tingkat akhir itu ikutan membantu semua, itu benar-benar terlihat kesatuan dan kebersamaan dokter-dokter ini sih gitu. Jadi ya mereka sudah mempersiapkan diri bahwa ini bagian dari tugas mereka, karena masalah virus siapa lagi yang mau menangani, tidak ada orang lain. Jadi mereka memang karena sense of responsibility ya. Namun sebenarnya ya idealnya untuk pemakaian keselamatan, untuk untuk ketersediaan makanan, lalu juga sanitasi kebersihan tuh harusnya juga dijaga. Tadi pagi saya baca di Makassar ada dokter-dokter yang mogok ya karena mereka tidak disediakan alat untuk melindungi diri, karena memang bahaya sih. Oke. Nah, selain hal tersebut Mbak Anas, yang seringkali pada akhirnya menjadi beban mental tersendiri bagi para tenaga medis yang memang bisa dibilang garda terdepan dalam berhadapan dengan pasien-pasien COVID-19 ini, itu apa saja sih Mbak Anas? Yang pertama adalah guilty feeling atau rasa bersalah terhadap keluarganya, terhadap pasiennya, terhadap rekan sejawat. Karena kalau yang kita tahu kemarin yang banyak udah muncul kan berita di Wuhan ya, itu kan perawatnya, dokternya itu mereka merasa burnout istilahnya, karena mereka sendiri sudah capek secara fisik. Bahkan yang kalau udah pakai hazmat itu kan mereka nggak bisa toilet ya, karena bajunya sangat lengkap, makan juga terbatas. Jadi mereka burnout, udah kelelahan, capek mental, lalu juga merasa bersalah karena misalnya tidak bisa menyelamatkan dengan optimal dengan ketersediaan alat-alat yang ada. Lalu juga sebenarnya mental health keluarga, baik itu pasangannya, anak-anaknya, itu kayaknya yang perlu lebih dipersiapkan. Karena kalau dokter dari 7 tahun, 8 tahun pendidikannya, mereka tuh jauh lebih dipersiapkan dan beban mentalnya sudah dilatih. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang persiapan yang harus dipersiapkan dengan matang, bekal apa yang harus diberikan kepada para tenaga medis ini? Ya, bahwa kita tidak bisa menyelamatkan semua orang. Kadang-kadang misalnya seperti psikolog, psikiater, atau dokter yang bekerja buat kemanusiaan, kadang-kadang kita punya namanya savior syndrome. Kita pengen nyelamatin semua orang. Padahal ya udah kita bisa nyelamatin di depan kita, hari ini berapa ya udah. Dan nggak bisa perfect gitu. Kalau pengen nyelamatin satu kota, satu Jakarta atau Indonesia, kayaknya susah. Jadi manage ekspektasi, tapi melakukan yang terbaik. Oke. Nah, kalau kemudian kita berbicara mengenai beban psikologis tadi, Mbak Anas kan sempat sampaikan bahwa memang persiapannya pada saat masa kuliah umumnya sudah dilakukan dengan baik, sehingga secara mental kebanyakan sudah cukup siap. Tapi kan tetap saja ini adalah kondisi yang tidak terduga begitu kan, langsung ada di depan mata gitu. Nah, ketika berhadapan dengan beban-beban psikologis seperti beberapa hal yang tadi Mbak Anas sampaikan, itu sebetulnya hal apa sih Mbak yang bisa dilakukan? Yang menarik lagi Mbak, bahwa keluarga malah kadang-kadang juga punya beban tersendiri, keluarga dari para tenaga medis ini kan Mbak, itu gimana Mbak? Iya betul. Iya, jadi kalau untuk tenaga medisnya sendiri, yang penting hal-hal basic dulu deh. Jadi jangan mikir hal-hal yang luxury gitu. Misalnya basic needs seperti tadi makan. Makanya dari 2-3 hari ini terakhir kita lihat banyak sumbangan makanan ya dari masyarakat untuk dokter. Lalu mereka bikin tulisan, terus masyarakat juga kasih support. Terus katanya ada dokter di Twitter yang nulis kayak dikasih makanan lalu ditulis semangat ya berjuang. Tuh mereka sudah sangat senang sekali. Jadi hal-hal kecil untuk memberikan semangat di masa-masa sekarang ini tampaknya sangat berarti buat para tenaga medis kita. Lalu juga kebersamaan mereka satu sama lain, ada gambar kita lihat mereka sholat bersama, lalu mereka berpelukan bersama dengan baju hazmat, itu salah satu hal yang menjadi social support di saat seperti ini. Oke, Mbak Anas, ini kalau kita lihat di awal-awal Maret kasus baru 1, 2, terus kemudian meningkat jadi puluhan, sekarang ratusan dengan sangat signifikan, sangat tajam sekali gitu kan peningkatannya. Pasti beban kerja load kerjanya pasti akan semakin besar. Apa yang harus dipersiapkan dari situ? Ya, yang harus dipersiapkan adalah
ini ada situasi emergensi, jadi tapi juga harus menjaga kesehatan diri sendiri. Jadi kalau yang saya baca adalah dan saya dengar mereka membuat shift gitu. Tapi memang ini daya tampungnya sudah luar biasa. Dan bersyukurnya Senin kemarin pemerintah buka Wisma Atlet ya untuk menangani di sana. Dan ini kan memang makanya ada kriteria untuk kondisi pasien ya, dari ODP, terus orang dengan pengawasan, lalu yang suspek, lalu yang memang terbukti. Jadi memang ini dilakukan untuk memberikan orang-orang yang tepat untuk membantu gitu. Jadi disalurkannya dengan lebih tepat. Jadi misalnya penyakitnya krusial itu baru dokter spesialis. Kalau yang baru sesak napas mungkin dokter umum bisa gitu. Tapi memang ini situasi yang kalau ditanya gimana persiapannya, rasanya ya kita maju terus aja karena ini sangat-sangat sulit ya kondisinya dengan pertambahan jumlah pasien yang sebanyak ini. Oke. Nah Mbak Anas, menarik membahas saat berada dalam kondisi burnout, kondisi kelelahan dan stres, sebetulnya yang sangat dibutuhkan adalah dukungan begitu. Dan umumnya yang paling besar bisa memberikan dukungan adalah significant others yang dianggap penting seperti keluarga terdekat. Nah, mengulik sedikit tentang keluarga terdekat dari para tenaga medis ini Mbak Anas. Kan mereka juga punya beban sendiri. Kemudian harus mendengarkan juga keluh kesah dan kemudian juga segala macam hal lelahnya tentunya akan diceritakan kepada keluarga begitu. Nah, sebetulnya Mbak Anas kalau tidak menceritakan ke keluarga itu ada channel-channel lain nggak sih yang bisa kemudian untuk menyalurkan emosi, menyalurkan perasaan? Menurut Mbak Anas seperti apa? Kita jawabnya nanti ya Mbak Anas ya. Oke. Selepas rangkaian tips yang selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa, untuk Anda yang punya pertanyaan, telepon interaktif kami buka di Instagram @bincang_sehati.tv. Kami akan kembali selepasnya satu ini, tetap di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi atau tanya bisa DM di Instagram kami @bincang_sehati.tv. Kita masih barengan sama Mbak Ana, seorang psikolog. Mungkin kita akan lanjutkan lagi tema kita hari ini, sisi humanis tenaga medis. Tadi Ayu sempat tertinggal pertanyaan di segmen sebelumnya. Ketinggal pertanyaan. Jadi kalau misalnya nggak ke keluarga, channel untuk penyaluran perasaan, emosi itu bisa kemana Mbak Anas? Disalurinya ada yang ekspresif keluar, ada yang disimpan ke dalam ya. Nah kalau yang diekspresin keluar itu paling nggak dengan rekan sejawat, terus juga kadang-kadang kalau teman-teman saya yang dokter tuh nontonin 9gag atau kartun-kartun gitu, animasi itu juga ngebantu mereka buat ketawa-ketawa. Jadi kadang-kadang nggak harus langsung kita curhat, kan curhat juga butuh energi, emosi, butuh situasi yang siap, tapi ngobrolin bercanda yang seru atau misalnya ngobrolin hal-hal lucu, yang humor itu juga membantu mereka gitu. Dan kadang-kadang misalnya yang habis jaga panjang tuh mandi aja udah salah satu cara self care untuk mereka ngerasa aduh akhirnya saya bisa bisa membersihkan diri, bisa relax juga. Kayak kita kalau lagi habis penat mandi aja tuh udah membantu. Jadi memang di masa ini tidak bisa melakukan self care yang ideal, tapi hal-hal kecil-kecil yang kayak tadi dapat support itu sudah membantu. Oke, Mbak Anas, ini kalau kita berbicara tentang berjuang, ini berjuangnya untuk dua. Ya, betul. Untuk pasien dan diri sendiri. Bebannya ganda ini Mbak Anas. Gimana ini? Mampukah mereka akhirnya bisa keluar dari titik itu? Iya, mau nggak mau memang ini tadi yang saya bilang ini fase survival. Jadi memang sangat tidak ideal secara psikologis, burnout segala macam. Jadi bahkan ketika tadi saya mempersiapkan buat jadi narasumber ini, di beberapa jurnal negeri juga disarankan bahwa nanti setelah fase ini lewat, mereka perlu mendapatkan pendampingan psikologis gitu untuk supaya nggak ngalamin yang namanya PTSD atau post traumatic stress disorder gitu. Ini kan masa-masa stres, jangan-jangan denger telepon di call aja udah aduh ini apa nih gitu. Mirip sama seperti waktu itu ada rekan psikolog senior yang menangani tentara-tentara habis perpisahan Indonesia dengan Timor Timur di RSPAD. Itu habis tentaranya pada perang kan mereka balik, itu mereka banyak ngalamin trauma-trauma dengar suara atau mereka belum bisa tidur. Nah tampaknya mungkin dokter-dokter ini butuh penanganan psikologis juga, dan mungkin secara pemerintah perlu dipikirkan gitu supaya ini nggak lagi-lagi jadi tanggung jawab pribadi lagi. Oke. Jadi bahkan setelah badai ini berlalu, pendampingan psikologis tetap penting diberikan kepada para medis begitu ya Mbak Anas ya?
Ya, Oke, dan Mbak. mungkin baru bisa nanti karena sekarang lagi fase survival dulu. Oke. Nah Mbak Anas, kalau kemudian bagi para tenaga medis untuk mengetahui bahwa ini sudah sampai level stres yang berbahaya nih, yang kemudian bisa mengarah mungkin ke burnout atau mungkin ke permasalahan mental lainnya, itu sebetulnya tanda-tanda yang bisa dikenali di checklist untuk biar aware gitu. Kadang-kala kan kalau stres sudah datangnya terus-menerus akhirnya tidak terasa, dan justru itu yang berbahaya gitu kan, ketika stres itu tidak bisa dirasakan lagi sebagai satu hal yang menekan gitu. Nah itu sebetulnya tandanya apa sih Mbak Anas? Iya, jadi kalau dalam isu kesehatan mental itu ada 3, intensitas, durasi, dan frekuensi. Jadi misalnya kita semua capek atau kita semua bisa lelah atau misalnya nangis, tapi intensitasnya seberapa lama nih gitu. Apakah dalam seminggu itu muncul lebih dari 3 kali? Durasinya, mungkin kayak nangis-nangis 15 menit setengah jam masih oke, tapi 2 jam, 3 jam berterus-terusan nangis, itu juga berarti kita lagi keadaannya lagi butuh bantuan gitu. Terus juga intensitas, frekuensi, durasinya tadi ya seberapa sering, atau malah mungkin jadi marah-marah yang sangat-sangat outburst kayak gitu. Dan ini bahkan burnout ini tidak hanya dialami oleh para tenaga medis, tapi kepalanya tenaga medis ini atau kepala rumah sakit ini juga burnoutnya sangat tinggi karena dia nggak ada tanggung jawabnya lagi ya untuk mengatasi situasi ini. Jadi memang situasi ini harus dipahami bahwa iya saya lagi stres, tapi memang akhirnya situasi seperti ini mengingatkan kita bahwa self care kesehatan mental perlu dilakukan, dicicil di hari-hari sebelumnya, nggak nunggu sekarang jeder baru kita mencari tahu gitu. Tapi untuk orang-orang yang baru sadar sekarang ya udah cari bantuan. Terus sekarang juga ada beberapa layanan konseling online, terus juga ngobrol sama rekan sejawat yang paling ngerti banget yang kayak rasain. Kadang kalau kita cerita sama orang yang ngerti kan jadinya nggak dapet support ya, nggak dapet empati. Oke. Kalau memang gejala-gejala itu atau tanda-tanda itu sudah muncul, sebenarnya apa yang harus dilakukan? Karena kalau kita lihat harus ada penanganan, tapi juga perannya mereka sangat dibutuhkan ini Mbak Anas, karena kita juga kewalahan untuk menangani pasien. Ya, saya rasa dokter itu bukan suatu komunitas yang homogen. Dokter juga punya kekasan dan kepribadiannya mereka masing-masing. Dan ini kan ada specialty-nya masing-masing. Sampai tadi ada meme di sosial media katanya, ayo kamu di rumah jangan sampai psikiater ngobatin paru-paru kamu loh, kayak gitu. Jadi ini memang pasti yang kena spesialis-spesialis penyakit dalam, paru-paru, jantung, ini yang paling burnout gitu. Sementara rekan-rekan yang lain mungkin bisa mensupport di area yang lain. Gitu. Dan yang saya juga mau pesankan itu di kalangan tenaga medis ini bisa muncul juga namanya compassion fatigue, jadi kelelahan karena terlalu berempati sama rekan sejawatnya, bahkan juga sama pasiennya yang tadi itu gitu. Jadi bahkan yang nggak di garda depan pun malah justru bisa ngerasain efek psikologis juga gitu. Jadi memang ini situasi tidak ideal, tapi semoga kalau kita bisa bertahan, habis ini kita baru mungkin beresin dan memanage isu-isu psikologis yang muncul dari kita bertahan ini. Oke. Mbak Anas dan pemirsa di rumah juga, Matt, sekarang sudah ada pertanyaan yang masuk di Instagram @bincang_sehati_day_tv. Kali ini saya akan bacakan pertanyaan dari Meita Louis. Pertanyaannya seperti ini. Kakak saya seorang dokter, saya selalu paranoid mendengar berita-berita corona saat ini. Akhirnya saya jadi sering melampiaskan ke kakak saya karena khawatir kakak saya kenapa-napa. Apakah kekhawatiran saya bisa berpengaruh juga pada mental kakak saya? Apa yang harus saya lakukan untuk melampiaskan kekhawatiran dengan tepat? Ini mungkin porsi atau bagiannya keluarga dari para medis begitu ya Mbak. Mungkin juga cemas gitu ya. Benar, cemas juga, khawatir setiap saat. Itu bisa melakukan apa Mbak Anas? Iya, dan biasanya yang ngalamin gangguan psikologis ini lebih banyak yang di orang sekitarnya memang kan, karena orang yang lagi ngalamin itu bertahan kan, dia nggak mikir ini harus gimana-gimana, tapi orang-orang sekitarnya ini yang memang lebih terdampak. Makanya ada layanan konseling online justru buat keluarga tenaga medis, karena kita yang di rumah dengerin berita, wah itu pasti udah kacau banget. Nah memang untuk menyadari bahwa ini adalah melampiaskan kemarahan dan kekesalan ya. Jadi kalau sudah sadar mungkin bisa coba untuk kasihan dong kakaknya ya. Dia aja udah berjuang, jadi dia nggak mau kayak gini. Sayangnya dia yang dapat beban jadi dokter nih. Jadi mungkin kita cari outlet yang lain untuk ke orang lain gitu. Karena ini gak situasi yang nggak ideal gitu ya, situasi yang kita nggak bisa pilih gitu. Kalau ini mungkin kenanya ke tentara, ini keluarga tentara nih yang ngalamin gitu, atau di area profesi yang lain atau IT gitu misalnya. Jadi ini memang kondisi resiko pekerjaan, dan untuk keluarga perlu mencari outlet lain ya gitu. Jadi kemarin saya hampir bilang ke dokter, untuk teman kamu nggak cuma dokter, jadi kamu bisa sharing burnout perasaan kamu, dan kita bisa terima kalau dia cerita lagi sama temannya dokter kan, mungkin juga mereka lagi pada sibuk juga gitu, bertahan. Gitu. Betul. Oke Mbak Anas, kita akan lanjutkan pembahasan topik ini selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Anda bisa sampaikan pertanyaan di Instagram @bincang_sehati_day_tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati.
Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, sisi humanis tenaga medis bersama Mbak Anas. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa DM di Instagram kami @bincangsehati.itv. Ya, ini kalau kita lihat ya Ayu ya, memang banyak sekali kemudian tekanan-tekanan yang dialami oleh teman-teman kita tenaga medis. Ya, nah, benar. itu menjadi hal yang harus diwaspadai karena memang yang mau tidak mau kita juga harus memberikan support untuk mereka. Benar banget, karena kan memang semuanya juga lagi berada dalam kondisi yang seperti ini gitu, mulai dari tekanan pekerjaannya, kemudian jumlah kasusnya juga meningkat, belum lagi stigma masyarakat, macam-macam sekali ya, banyak sekali ya. Oke, kita kembali lagi ke Mbak Anas. Mbak Anas, kalau kita lihat sebenarnya tenaga medis, entah itu perawat kah, dokter kah, dan lain sebagainya, ini yang lebih rentan dari sisi psikologisnya, apakah mereka yang pria atau yang wanita, dan kenapa? Oh, kayaknya sama aja ya. Sebenarnya lebih kayak tingkat mereka sering mengalami situasi seperti ini sih. Biasanya kalau yang baru-baru, misalnya kemarin ada seorang suster cerita gitu karena dia baru menjadi perawat gitu, dia yang lebih takut. Tapi kayaknya kalau yang udah lebih, makanya dokter spesialis itu malah yang di garda depan kan, terus mereka yang terdampak duluan. Karena buat mereka, oh ya ini saya udah terlatih berpuluh-puluh tahun untuk menangani kasus ini nih, kayak gitu. Jadi bisa jadi yang baru-baru itu lebih terdampak ya menurut dugaan saya. Tapi mungkin nanti mesti dicek lagi. Oke. Nah Mbak Anas, kalau kemudian yang umumnya menjadi penyebab paling besar atau sumber stres terbesarnya itu untuk tenaga paramedis, itu sebetulnya jumlah kasusnya yang meningkatkah, atau kemudian beban kerjanya kah, atau kemudian justru ada faktor internal dari dalam diri terkait dengan mindset mereka seperti apa yang kemudian pada akhirnya itu membuat beban stresnya menjadi lebih gitu Mbak Anas. Menurut Mbak Anas seperti apa? Kayaknya semuanya ya di situasi ini kan benar-benar cukup parah ya. Jadi baik dari merekanya sendiri, kurang istirahat, kurang tidur, kurang asupan makan, lalu juga ketersediaan alat itu yang mereka perlukan. Sebenarnya kalau saya dengar dari pembicara mereka nggak apa-apa mau membantu karena itu memang tugas mereka dan mereka yang expert. Tapi kok ini kita nggak disupport ya dengan masker, dengan alat perlindungan diri, lalu juga misalnya ini kok manajemen pasiennya seperti ini, seperti itu sih. Jadi makanya expert itu harus dibantu sama social support maupun manajerial yang bagus karena mereka biar fokus ngerjain tugas mereka. Kalau enggak, kemarin ada dokter yang ikutan ngejahitin juga, bikin hand sanitizer, jadinya orang nggak bekerja job fit person ya, orang nggak bekerja sesuai peruntukannya gitu. Oke dok. Mbak, ini kalau kita lihat ternyata tekanan kan memang sangat luar biasa kan seperti itu. Nah kemudian ketika kita berbicara dengan tekanan yang sangat luar biasa, entah itu ke perawat atau ke dokter, sebenarnya kalau berbicara tentang keluarga yang memang mereka pasti butuh keluarga, tapi kan intensitas mereka pulang saat ini masih sangat susah sekali. Mereka tertahan di rumah sakit dan mungkin mereka pun ketika harus pulang mereka takut menjadi carrier untuk keluarganya. Betul. Nah siapa yang di rumah sakit yang bahasanya apa ya, posisi atau orang yang tepat, sosok yang tepat untuk memberikan mereka semangat itu siapa? Sementara semuanya load kerjanya sama. Iya, ya paling nggak ya rekan sejawat atau ya diri mereka sendiri karena di saat ini memang kemampuan diri sendiri bertahan di situasi sulit dan tidak ideal ini memang penting gitu. Sebenarnya situasi ini dalam skala kecil sering dialami oleh dokter-dokter spesialis maupun yang sering kerja jaga 24 jam. Mereka memang terbiasa untuk meninggalkan keluarga sehingga memang keluarga itu juga harus disiapkan dan mengerti resiko ketika menikah dengan seorang dokter atau menjadi keluarga dokter tuh resikonya apa sih, bukan hanya dari segi oh ya bagus atau cuman hanya untuk menyenangkan diri, tapi memang resiko-resiko seperti ini tidak terhindarkan gitu. Oke, jadi memang keluarga juga harus memahami kondisinya begitu ya, walaupun tentu saja itu bukan satu hal yang mudah gitu ya, Mbak ya, mengingat orang yang silakan Mbak Anas. Ya, dan makanya kalau butuh pendampingan online counseling itu sangat-sangat disarankan sih, karena memang kalau cuma cerita sama teman biasa paling cuma dibilang udah sabar aja, udah doa aja, tapi kan mereka nggak ngalamin gimana sih rasa panik dan cemasnya menjadi anggota keluarga dari dokter dan tenaga medis yang ada di lapangan. Oke. Belum lagi anak-anaknya misalnya. Oke, Mbak Anas, kita coba ini ada DM yang sudah masuk di Instagram @bincangsehati.itv, ini dari Gendis Ayu Sunanaring. Saya punya teman seorang perawat, setiap harinya dia harus bertemu dengan banyak orang terutama pasien. Saat sekarang ini
Dia bercerita katanya terlalu takut dan panik walau sudah diberi arahan oleh dokter dan juga staf rumah sakit. Tapi dia selalu meminta saran yang terbaik. Bagaimana untuk memberi saran yang terbaik untuk teman saya sebagai perawat ini? Oke. Ya, jadi biasanya kalau seperti dugaan tadi saya, biasanya yang baru-baru awal ini yang lebih khawatir dan takut karena belum pernah punya pengalaman. Bukan berarti mereka lebih lemah, tapi ya pengalamannya belum banyak gitu. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai teman adalah namanya memvalidasi ketakutan mereka. Oh ya, saya paham kalau di posisi kamu pasti takut banget ya. Apalagi ini belum pernah ada kejadian sebelumnya. Iya nih pasti takut banget, dan itu istilahnya namanya venting emotion. Jadi ya udah, kita menjadi teman, menjadi outlet dia bercerita. Tapi kemudian kalau kita bantu solusi adalah kita bisa tanya, kamu butuh bantuan apa dari saya? Supaya si temennya yang perawat ini juga tahu dia butuh bantuan seperti apa. Apakah cuma didengerin curhatannya aja, atau dia mau minta solusi, atau tadi kan mau minta saran-saran. Berarti kalau dia memang mau minta saran, kita bisa bilang bahwa segala persiapan pendidikan kamu tuh sudah membantu menyiapkan kamu untuk ini. Jadi yakinkan bahwa dia punya kompetensi untuk menjalani ini gitu. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah kayak perasaan untuk diyakinkan bahwa memang mampu untuk menjalani ini dengan baik begitu ya. Ya, dan didengarkan juga ketika berkeluh kesah. Kadang-kadang kan kita juga sebagai orang dewasa gitu ya. Kita berkeluh kesah bukan berarti kita mau pindah atau berhenti dari posisi itu, hanya butuh venting out aja gitu. Oke. Dan jadilah orang yang bisa mendengarkan dengan baik semua keluh kesahnya, sehingga akhirnya bisa membuat merasa yakin dan merasa lebih tenang. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari @gendis_ayu_sunaring seperti itu, Mbak. Oke, nah Mbak Nas, kalau kemudian kita berbicara mengenai kerentanan permasalahan mental pada para medis yang kemudian sekarang sedang bertugas di titik paling penting begitulah ya. Nah itu sebetulnya permasalahan apa sih yang paling rentan untuk dihadapi oleh para medis ini terkait dengan psikologis? Iya, paling rentan sih burnout itu ya, karena gabungan kelelahan fisik dan mental. Burnout itu bisa mengarah ke arah depresi atau emotional outburst, marah-marah, banting barang gitu, atau mukul-mukul tembok. Jadi emosinya kan kayak, kita kan punya kapasitas untuk menampung emosi kayak ban mobil gitu ya. Kalau isi anginnya udah terlalu penuh kan dia butuh dikeluarkan. Kayak gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang beban kerja yang memang sangat luar biasa, itu menjadi tantangan tersendiri juga untuk para tenaga medis ya. Betul, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi tentang topik sisi humanis tenaga medis ini selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Pertanyaan masih kami tunggu di Instagram @bincangsehati.tv. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehati. Ya Ya, nah masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tentang sisi humanis tenaga medis. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa DM kami di @bincangsehati.tv. Kita masih ngobrol dengan Mbak Anas. Tapi kalau kita berbicara tentang tenaga medis, sebenarnya kerjanya mereka akan semakin ringan kalau kita juga ikut serta dalam membantu mereka. Salah satunya stay at home dan juga tetap bisa menjaga kesehatan diri sendiri. Benar, dan untuk menjaga kesehatan di kondisi yang seperti ini tentunya itu membutuhkan satu perhatian ekstra. Karena kan kita bisa kita berpikir bahwa sekarang daya tahan tubuh tuh harus kuat banget supaya nggak mudah untuk terserang virus yang kita nggak tahu ada di mana, dibawa sama siapa, carrier-nya itu di mana. Yang bisa dipastikan adalah membuat tubuh kita, imunitas tubuhnya kuat. Makanya diperlukan treatment-treatment khusus untuk menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Nah, itu semua udah kita rangkum, Matt, di tayangan yang berikut ini, tips seputar tetap sehat selama pandemi. Seperti apa tipsnya? Silahkan simakkan berikut ini. Setelah virus corona dinaikkan statusnya oleh WHO menjadi pandemi, membuat kita semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Seluruh organ tubuh, baik paru-paru, jantung, dan sebagainya harus selalu dijaga kesehatannya. Berikut ini beberapa cara menjaga kesehatan saat virus corona menjadi pandemi. Penting bagi kita untuk tidak melakukan pekerjaan jika tidak terlalu penting dan menghindari perkumpulan. Semakin banyak orang berkumpul, semakin rentan kita bisa terkena virus karena kita tidak mengetahui apakah orang sekitar kita sudah terpapar atau belum. Bakteri maupun virus menyebar dengan cepat,
bahkan bisa bertahan di pakaian selama 4 jam. Maka penting bagi kita untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di area sekitar. Baik di rumah maupun tempat bekerja, sebaiknya sebelum melakukan pekerjaan, kita bisa menggunakan disinfektan atau tisu basah untuk membersihkan permukaan yang sering kita sentuh. Tangan merupakan bagian tubuh yang sering melakukan sentuhan. Rutin melakukan cuci tangan dengan baik merupakan pencegahan terbaik untuk terhindar dari virus corona. Dengan ini, kita dapat terhindar dari debu, bakteri, kotoran, maupun virus yang masuk. Jangan sekali-sekali menyentuh wajah sebelum Anda cuci tangan, karena menyentuh wajah dengan tangan kotor dapat menyebabkan penyebaran bakteri atau virus melalui mata, hidung, maupun mulut. Sebaiknya cuci tangan sebelum Anda menyentuh wajah. Penting bagi kita untuk melatih kesehatan mental di tengah pandemi corona ini. Mendengar informasi mengenai corona memang sering membuat kita khawatir dan panik. Tetapi, jika kita panik akan menimbulkan stres yang berlebih dan membuat imun tubuh menurun, sehingga bakteri maupun virus akan cepat masuk. Kuncinya adalah tetap tenang dan mencari informasi yang akurat. Ya, itu dia tadi tips ya. Selain bukan kita menyepelekan, tapi tetap kita harus tidak boleh panik. Ya. Kita tetap harus happy supaya juga kita bisa berpikir rasional dan logis untuk menghadapi permasalahan yang menjadi pandemi global saat ini. Betul, nggak panik buying, nggak kemudian akhirnya berkeluh kesah karena harus di rumah. Kalau memang bisa di rumah itu sangat baik sekali karena sekarang ini berada di rumah Anda adalah pahlawan gitu ya. Karena tidak menyebarkan virus kemana-mana yang siapa tahu mungkin walaupun tidak terasa menjadi karir itu kan bisa aja. Betul, di rumah juga banyak manfaatnya selain untuk menghindari penyakit, pemaparan atau paparan virus COVID-19 juga bisa bonding time gitu sama keluarga. Jadi happy terus ya. Benar. Oke, kita lanjut lagi ke Mbak Anas. Mbak Anas. Halo Mbak Anas. Mbak Anas, ini yang menjadi miris sebenarnya ketika kita belakangan ini mendapatkan informasi di media sosial bahwasanya banyak sekali tenaga medis kita, entah itu dokter ataupun perawat, suster yang kemudian mendapat stigmatisasi warga seperti itu ketika mereka harus katakanlah ya diharuskan pergi dari tempat mereka tinggal saat ini. Benar. Entah dari kosan atau apartemennya, kemudian dikucilkan oleh warga ketika mereka lewat dibilangin ih corona lewat. Itu kan menjadi bully secara tidak langsung kan. Bagaimana kemudian Mbak Anas melihat ini dan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman kita? Soalnya mereka juga harus bebannya kan double lagi nih. Benar, gitu. benar. Iya. Ya mau nggak mau seperti ini memang masyarakatnya harus kita edukasi gitu. Bisa dari orang-orang misalnya dari puskesmasnya kah, atau misalnya kalau di daerah-daerah tuh masih ada kan ibu-ibu PKK Karang Tarunanya, atau lewat sosial media gitu bahwa ini tuh gimana sih cara penularannya, kita sendiri harus menjaga gitu. Tapi di sisi itu kan berita yang muncul, di sisi lain di daerah percetakan negara justru ada rumah yang dihibahkan untuk para dokter-dokter ini tinggal dan perawat-perawat ini tinggal gitu. Jadi memang selain beritanya juga ada, tapi juga ada kok orang-orang yang juga berpikir bahwa ini gimana ya cara kita membantu mereka. Oke. Nah Mbak Anas, kalau kemudian berhadapan dengan social judgment yang seperti itu, di satu sisi beban pekerjaan sedang demikian berat, tetapi rasanya beban itu justru malah kemudian berhadapan dengan penilaian-penilaian yang kurang sesuai, bahkan cenderung kok seperti ini ya penilaiannya. Itu mengambil sudut pandangnya bagi teman-teman para medis ketika berhadapan dengan situasi tersebut, itu bagaimana Mbak Anas? Iya, jadi ini memang menunjukkan bahwa ada nih situasi-situasi di mana kita mendapatkan stigma. Mungkin situasi seperti ini sering dialami oleh teman-teman kita yang misalnya memiliki HIV/AIDS atau orang-orang yang dengan kondisi minoritas tertentu itu mengalami stigma seperti ini. Yang biasanya mungkin dokter nggak ngalamin stigma seperti ini, tapi ini atau perawat mengalami stigma seperti ini, tapi ini di kondisi udah tadi lelah, udah capek, terbatas penanganannya, terus juga masih di stigma. Jadi ini bisa jadi bikin mereka juga makin down ya, dan jadi ikut marah juga nih masyarakat. Jadi satu sisi jadi ambigu gitu, satu sisi mau bantu masyarakat tapi masyarakatnya gini. Bahkan tadi pagi ada teman saya, rekan dokter anak itu menceritakan ada ibu hamil dengan kondisi suspek corona tidak menceritakan ketika dibawa ke rumah karena dia pengennya melahirkan tuh seperti orang biasa, boleh peluk-peluk cium anaknya. Jadi kan dia hanya mikirin, nggak mikirin ini petugasnya itu nggak ada yang pakai
barang Masker, keselamatan untuk oke. membantu mereka terpapar nggak pakai masker gitu. Jadi ya masih harus mengedukasi bersamaan dengan situasi genting seperti ini ya. Oke, Oke, oke. oke, oke. Oke, Mbak Anas, kita coba bacakan ada lagi DM yang masuk di @bincang_sehati.tv dari Sulastrianindi. Anak saya seorang dokter umum di rumah sakit besar. Saya selalu mengapresiasi kerja anak saya, tapi setelah ada penyebaran virus corona ini, saya selalu resah. Bagaimana kesiapan anak saya jika ada pasien yang ternyata suspek virus ini? Saya sebagai orang tua hanya bisa mendukung saja. Apa yang harus saya lakukan agar anak saya terus semangat menjalani profesinya? Oke. Gimana ini, Mbak? Ya, wah senang sekali ya Ibu selalu menyemangati anaknya. Dan pasti bangga ya punya anak dokter. Nah, tapi memang dalam kondisi seperti ini kitanya juga ikut cemas dan terdampak. Jadi apa yang bisa dilakukan sesederhana adalah kita bertanggung jawab buat kesehatan mental kita sendiri. Jadi seperti kayak kalau naik pesawat turbulence gitu, pesawatnya mau udah miring-miring, masker oksigen keluar, itu kita dulu yang pakai, baru kita bisa membantu orang lain. Jadi biarlah anaknya kan sudah dipersiapkan, sudah dididik dan dilatih, ada teman-temannya juga. Kitanya yang membantu diri kita sendiri untuk punya kesehatan mental yang baik. Jadi pas kita ngobrol sama anak kita bisa memberikan suasana yang menyemangati, bukan yang aduh nah ibu takut nih gitu. Dia kan makin terbeban gitu. Jadi ini memang mindset kita harus membayangkan dokter-dokter ini seperti lagi di medan perang. Jadi gimana kita itu mensupport, jangan nambahin beban mereka. Seperti itu mindsetnya. Oke, Tapi kalau oke. berbicara tentang edukasi keluarga, masyarakat, ini kan juga saya pikir bukan waktu yang tepat untuk melakukannya karena sekarang kondisi ya bisa dikatakan belum terlalu kondusif untuk mengedukasi karena sudah ingin menyelamatkan diri masing-masing. Yang harus dilakukan untuk kemudian kita sadar diri lah seperti itu apa ini Mbak Anas? Mungkin pemirsa juga menonton hari ini. Iya, edukasinya itu maksudnya adalah dengan membaca informasi gitu kan. Jadi ketika awal-awal mungkin di Indonesia ngerasa kita nggak mungkin nyampe, itu berarti orang-orangnya tuh kurang membaca di negara lain tuh kayak gimana. Padahal ini udah situasi dari Desember Januari awal gitu. Jadi baca jangan cuma sumber dari Indonesia doang, tapi baca juga dari hal-hal apa yang terjadi di luar negeri. Kita punya tetangga terdekat Korea Selatan, Singapura, Malaysia yang juga melakukan kebijakan-kebijakan. Kita belajar dari mereka. Terus juga kita sebenarnya bisa belajar dari Malaysia betapa angka penderita corona itu, orang dengan corona itu naik 1.000 orang ketika mereka melakukan tablik akbar. Jadi memang tidak boleh melakukan pertemuan di kerumunan untuk acara agama atau acara nikahan atau apapun gitu, dan bisa mungkin sering mencuci tangan lalu menjaga jarak. Jadi sebenarnya sesimpel itu aja kok gitu. Dan ketika kita memang ini terdampak untuk pencaharian kita sehari-hari, kita berpikir kreatif dan mencari bantuan. Kayak pagi ini ada petani-petani dari Sumedang, itu mereka share apa yang menjadi hasil tani mereka, lalu bisa share ke orang-orang supaya bisa membeli gitu. Jadi memang harus bahu-membahu di saat-saat seperti ini. Seperti yang tadi disampaikan, kita harus saling kerjasama, bahu-membahu, saling bantu, dan situasinya pasti semua jadi menurun, tapi paling nggak kita bisa saling bantu sama satu sama lain, kayak lagi main tarik tambang, yuk kita sama-sama tarik bareng-bareng. Oke. Karena kalau kita melihat dari sisi atau sudut pandang positif, sebetulnya momen ini bisa digunakan oleh semua lapisan masyarakat untuk satu sama lain saling bahu-membahu dan menunjukkan bahwa kita support satu sama lain untuk mengatasi masalah ini sama-sama, begitu ya Mbak ya. Oke. Semoga menjawab ya ini. Oke. Sulastrianindi. Oke. Nah, Mbak Nas, kalau kemudian kita berbicara mengenai kesejahteraan psikologis dari teman-teman para medis begitu ya. Tadi Mbak Nas sempat sampaikan bahwa idealnya setelah memang selesai wabah ini kita mulai recovery, teman-teman para medis juga tetap mendapatkan pendampingan psikologis supaya tidak kemudian malah berada dalam satu kondisi permasalahan mental, mungkin PTSD atau yang lainnya begitu. Nah, kalau kemudian berbicara mengenai proses pemulihan dari permasalahan seperti ini secara psikologis gitu untuk teman-teman para medis itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih Mbak Anas? Kemudian treatment apa yang perlu untuk diberikan atau dilakukan itu bagaimana? Ya, jadi memang di saat seperti ini kita perlu sangat-sangat menyadari bahwa kita memang bekerja semaksimal mungkin di waktu yang kita bisa, yang kayak tadi saya bilang, manage ekspektasi, lakukan sebisanya, dan di saat ini ya bertahan aja sebisanya, bahwa dalam doa kita semua rakyat Indonesia juga mendoakan, dan semoga kita bisa saling juga kasih bantuan-bantuan teknis dan support ya, seperti masker, makanan, alat perlindungan diri, dan semoga ya ini jadi momen kemanusiaan buat kita semua dan merasa bahwa kita satu bangsa, satu negara yang saling support satu sama lain di posisinya masing-masing.
Betul sekali. Ini kalau kita lihat juga kemarin saya juga sempat berbincang dengan teman-teman dari Nutrisi Garda Terdepan. Mereka ini kemudian menyiapkan nutrisi-nutrisi makanan-makanan yang bisa meningkatkan imunitas dari tim medis untuk COVID-19 ini sangat luar biasa. Peranan semua orang ini harus dikerahkan dari semua lini, tidak hanya pemerintah, kita juga masyarakat. Ya dimulai dari hal yang kecil, stay at home, kerja di rumah, belajar di rumah, jangan kemana-mana, jangan keluyuran. Karena kalau kita lihat ini ya Mbak Anes ya, mungkin di pusat kota seperti Jakarta Pusat, pokoknya di sentral Jakarta itu kemudian sudah sepi, orang bisa social distancing gitu kan. Tapi kalau kita coba ke pemukiman, ke perkampungan di Jakarta, ini masih banyak sekali yang kumpul-kumpul ini Mbak Anes. Iya, jadi banyak yang masih belum paham itu, makanya maksud saya sisi edukasinya adalah mau nggak mau yang langsung direct gitu, kayak kita ada beberapa tempat yang udah pakai toa masjid, terus juga mau nggak mau ini mesti ngajak aparat sekitar gitu ya, terus atau ketua RT RW gitu. Jadi emang harus semua mengerjakan fungsinya masing-masing ya, nggak bisa cuma leha-leha doang. Kasian teman-teman tenaga medis sudah berjuang mati-matian, kalau kita di tempat lain santai-santai nganggap ini kondisi biasa. Hidup dan mati di tangan Tuhan, tapi kan kita usaha yang terbaik dulu supaya mereka bisa sama-sama tertolong dan kita juga tertolong. Oke, Mbak Anes. Mbak Anes mungkin ada pesan atau pesan semangat untuk teman-teman para medis yang sedang berjuang di garda terdepan untuk tetap semangat dalam memberikan pelayanan yang dedikasinya ya. Ya, betul, memberikan dedikasinya yang terbaik. Silakan Mbak Anes. Oke, teman-teman, saya mewakili masyarakat Indonesia buat para tenaga medis di Indonesia yang sudah berjuang luar biasa, sekeras tenaga, air mata, dan seluruh kemampuan. Terima kasih banyak, dan semoga apa yang dilakukan ini juga bisa membantu kita semua, supaya di minggu-minggu ke depan kita makin bisa mengurangi angka penularan orang dengan virus corona, dan kita semua bisa kembali pulang ke keluarga kita masing-masing. Tetap semangat dan kami berdoa dan membantu dari belakang. Baik, terima kasih Mbak Anes. Salam untuk keluarga, sehat-sehat terus ya Mbak ya. Ya, amin. Terima kasih. Ya, itu harapan menenangkan apa yang disampaikan Mbak Anes ya. Semoga ini menjadi harapan dan doa bagi kita bersama. Semoga Indonesia khususnya dan dunia umumnya bisa terlepas dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa hidup kembali seperti sebelumnya, sama keluarga, sama teman-teman kerja, sama semuanya bisa saling social life-nya bisa berjalan lagi. Iya benar, dan ini gak akan pernah terjadi kalau tidak ada dukungan dari banyak pihak. Seperti yang tadi disampaikan Mbak Anes juga, semua lini harus bahu-membahu untuk bisa menyelesaikan permasalahan pandemi ini sama-sama. Begitu Mbak. Terima kasih untuk Anda pemirsa yang telah menyaksikan Bincang Sehati kali ini. Anda yang punya kritik saran boleh disampaikan di SMS 0889 8100 5000 atau Anda bisa bergabung di Facebook kami Bincang Sehati Dai TV. Follow Instagram kami untuk informasi terbaru seputar Bincang Sehati di Bincang Sehati Dai TV, dan kalau yang ketinggalan bisa saksikan di YouTube Bincang Sehati Dai TV. Dan akhirnya saya Ayu Sutomo dan saya Ramadlias. Kita ketemu lagi besok di Bincang Sehati selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.